Jadi untuk saya bebas kan 2008, di mana waktu itu saya LP terakhir di Cipinang, kemudian proses PB waktu itu masih bisa melalui HP, belum sampai seperti sekarang ini. Jadi kalau sampai hari ini agak rumit, yaitu harus bertatap muka, harus diurusi langsung. Dulu di sisi positifnya, yang penting waktu itu masih ada uang, itu bisa jalan semuanya. Yaitu kita mengurus lewat, waktu itu kan saya di Polda Metro Jaya, jadi petugas-petugas itu yang penting dikasih uang pulsa itu sudah jalan prosesnya. Itu. Beda hari ini yang mungkin karena banyak teman-teman yang terlibat kembali, jadi agak susah untuk mengurus proses pembebasan bersyarat. Kemudian di masyarakat, karena waktu itu kami atau saya langsung diantar oleh Densus waktu itu ya, karena masih waktu itu kayaknya belum ada BNPT gitu loh. 2008 itu, jadi diantar Densus Pak Haji Syafi'i waktu itu yang mengantar ke mana, ke Penumping. Cuman waktu itu kan sampai di rumah sudah sore atau malam, jadi saya menginap di rumah, paginya baru diserahkan ke Bapak Surakarta. Sebenarnya untuk proses reintegrasi di masyarakat itu tergantung pribadi masing-masing. Jadi misalnya waktu itu saya ditangkap, memang ada gejolak lah di masyarakat. Cuman di masyarakat itu tergantung kita waktu sebelum ditangkap. Waktu sebelum ditangkap itu kita bagaimana proses di masyarakat. Kalau kita di masyarakat itu kita ya ikut kegiatan normal, kemudian kita membaur dengan masyarakat, kemudian kita mengikuti program yang ada di masyarakat, dari seperti yang Pak Kiai tadi sampaikan, dari kerja bakti, ronda, kemudian ada kegiatan yang mencolok itu biasanya kegiatan 17 Agustus. Itu kalau kita terlibat di situ, biasanya masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan. Seperti saya kan di kegiatan di desa ya, alhamdulillah begitu saya ditangkap itu, ya, masyarakat tidak terlalu memojokkan atau tidak terlalu memberatkan kami. Terbukti bahwa waktu saya ditangkap itu banyak ibu-ibu itu yang malah datang ke rumah saya menemui istri saya, karena waktu itu saya sudah beristri dan sudah mempunyai anak 2. Itu banyak ibu-ibu tetangga itu yang datang ke rumah, ya bahasanya cuma mengaruhkan ya bahasa Indonesia itu. Itu ke rumah saya, bahkan banyak yang membawa oleh-oleh gitu. Itu karena mungkin saya juga dengan keluarga, dengan masyarakat itu saya tidak membeda-bedakan, dan saya dari awal dimanapun saya, waktu itu kan saya memang kontraktor ya, kontrak di mana-mana, maksudnya itu berpindah-pindah itu. Tapi saya memang selalu bagaimana saya memposisikan saya sebagai orang baru, saya kulonwun di RT RW. Kalau memang membutuhkan syarat-syarat KTP KK, saya penuhi, karena dari awal memang saya berprinsip bahwa KTP dan KK itu penting, gitu loh. Walaupun saya ikut kegiatan yang tanda petik radikal, tapi di KTP dan KK saya selalu terpenuhi. Jadi tidak ada kendala. Kemudian proses kembali ke masyarakat, alhamdulillah, karena saya dari awal membina atau berbaur dengan masyarakat, saya kembali masyarakat tidak ada penolakan yang serius. Cuman begitu saya pindah di tempat ini, yang ini memang dulu kasih dengan Pak RT-nya, jadi Pak RT-nya malah yang mengompori di masyarakat, jangan dekat-dekat dengan Mas Jack. Mas Jack adalah bekas teroris ngebom Bali 1 gitu. Jadi masyarakat takut. Malah Pak RT-nya saya datangi. Pak RT dapat informasi dari mana gitu. Saya dapat dari kabar loh, Mas. Pak saya itu masih hidup, ke rumah saya Pak. Kita ngobrol-ngobrol, apa kendalanya, jangan menyebar isu di masyarakat begitu. Terus saya dapat kabar dari TNI, Polri, coba tunjukkan TNI, Polri siapa, saya kenal semua intel di Solo, saya bilang gitu. Akhirnya dari itu saya bilang ke Pak RT, saya kenal dengan intel ini, dengan Pak RT, alhamdulillah lama-lama cair juga. Kemudian kalau waktu itu yang menjadi masalah justru saya kembali ke permasalahan tadi Pak Kiai Faisal, bahwa mayoritas
kami kembali itu wira swasta dan ada kendala yaitu kita tidak bisa langsung bisa bekerja karena waktu itu saya sebenarnya di Bapas itu yang ini menjadi salah satu juga yang saya tekankan di sini di sore hari ini, yaitu begitu saya disuruh wajib lapor atau absen di Bapas itu, pertama kali Pak Faisal yang saya sampaikan bahwa saya tiap hari di sini absen enggak apa-apa Bu, Pak, tapi jangan saya di sini sama teman-teman malah disalah-salahkan terus. Saya dan teman-teman sudah mengakui salah. Kita PB itu karena kita mengakui salah, tapi tiap kita datang di balai pemasyarakatan itu disalah-salahkan terus. Joko itu salah, ngebom, Joko itu salah, kamu tuh nggak bener loh. Saya kan lama-lama malas gitu loh. Dan juga saya bilang ke Pak waktu itu Pak siapa yang menangani itu, saya nggak hari, tapi tolong ada solusi itu loh. Solusinya apa? Kami itu keluar dari penjara, kami tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tolong kami dilengkan, dihubungkan dengan BLKI. Biar kami dididik atau diberi keterampilan atau dilatih apapun sesuai keinginan dari kami, misalnya bengkel motor atau menjahit. Sampai hari ini tidak ada realisasi gitu loh. Sebenarnya kan di Bapas itu punya jalur untuk ke BLKI, katakanlah, oh ini mantan-mantan napi teroris ini, tolong berapa orang dititipkan ke BLKI. Oke, BLKI ada batasan umur, tapi kan di wilayah atau di waktu setelah selesai acara BLKI resmi, misalnya BLKI sampai jam 5, kita dididik di luar jam resminya kan bisa, tapi sampai hari ini belum terrealisasi. Justru malah saya dengar beberapa hari yang lalu itu di LP Porong itu bekerja sama dengan BLKI di Jawa Timur itu mengundang berapa ratus orang, termasuk kemarin di beritanya itu ada 3 napi teroris yang termasuk Asep Jaja itu yang diikutkan dalam pelatihan BLKI itu yang berstandar waktu itu kemarin itu. Jadi harapan kami waktu itu kan ada BLKI di Kota Solo, kami dididik di situ, diberi kemampuan untuk bisa kembali ke masyarakat dengan kami bisa bekerja sesuai dengan kemampuan kami, khususnya untuk menghidupi keluarga itu. Mungkin itu Pak Kiai Faisal yang bisa saya sampaikan, nanti bisa lanjut lagi. Intinya kami menggarisbawahi bahwa sebenarnya di Bapas itu adalah proses yang sangat penting, tapi sampai hari ini belum bisa memberikan solusi yang tepat. Gitu. Mohon izin itu.